Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Michael Kuswanto dengan NRP 2172037 dari mata kuliah Teknologi Multimedia. Pada video kali ini, saya ingin eh, mempresentasikan hasil dari tugas UAS yang diberikan kepada saya, yaitu tugas video tutorial. Video tutorial ini memiliki topik membuat program untuk mengkonversi tanggal secara terus-menerus. Secara terus-menerus di sini bisa diartikan sebagai while loop ya, dalam loop. Secara terus-menerusnya adalah ketika kita masukkan input, maka while tersebut akan berjalan sesuai dengan input tersebut. Misal pilihan ya seperti kita lihat di sini, pilihan sama dengan Y, maka while akan berjalan terus. Dan ketika pilihannya adalah N, maka while akan berhenti. Ya. Kemudian ada program utama. Di program utama, kamus lokalnya ada beberapa variabel. Ya. Pertama ada pilihan, yaitu variabel untuk menginput pilihan terkait dengan loop. Ya, seperti yang tadi, pilihan ini untuk menyimpan hmm, menyimpan variabel str, menyimpan str yang terkait dengan loop ya, tadi kayak ya atau tidaknya. Maka terus ada tgl atau tanggal, variabel untuk menginput tanggal integer, bln variabel untuk menginput bulan integer, thn variabel untuk menginput tahun integer. Nah, ketiga variabel ini itu dibutuhkan dalam mengonversi tanggalnya. Hmm. Kita masuk saja ke dev main-nya. Ya, pertama-tama ada pilihan sama dengan str input, tanda kutip konversi tanggal yes yes or no ya, ya atau tidak. Y/n ini adalah ya atau tidak. Nah, di sini kenapa ada string seperti ini? Karena ketika kita run ya, ketika string ini tidak ada dan kita run, maka tidak ada apa-apa. Tapi kita bisa input ya. Jadi kayak ada garis, kalau di Word itu kan ada garis gitu yang berkedip terus-menerus. Nanti akan ada itu, tapi tidak ada tulisannya. Nah, itu akan membuat bingung penggunanya. Ya, jadi kita tambahkan ini. Begitu pula dengan yang lain ya. Nanti juga kita lihat contoh-contohnya ada juga ya. Ketika kita misal konversi tanggal yes or no, ketika kita tekan y atau ya, ya, maka while pilihan sama dengan string dari y ya atau y biasa ya, maka while akan melakukan semua ini. Hmm. Pertama-tama ada print kosong. Print kosong ini adalah sebagai spasi ya, kayak jeda gitu, spasi enter lebih tepatnya ya. Jadi kayak biar jarak itu kalau di Word itu kita bisa tekan enter aja. Nah, kalau di sini kita butuh print kosong ya. Kemudian ada print masukkan tanggal dalam bentuk angka, ini sebagai penanda saja bahwa kita harus memasukkan angka ya. Jadi nanti akan muncul string ini atau tulisan ini di pada saat kita jalankan ya. Di debugger nanti akan muncul. Kemudian ada variabel tgl ya. Ini variabel tgl ini untuk menginput tanggal ya. Integer input tanggal. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, karena sebagai penanda agar pengguna tidak bingung ya, agar supaya jelas juga ya. BLN integer input bulan, THN integer input tahun ya. Ini semuanya pakai angka karena konversinya nanti akan berupa eh, bulannya akan berupa string ya. Ya seperti kita lihat ini integer 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 ya, integer 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 ya, int ini adalah integer dan str ini adalah string ya. Kita masuk ke kondisinya langsung saja. If bln sama dengan satu, if bulan sama dengan satu, atau if bulan sama dengan bulan Januari ya, kita tulis satu ini Januari, maka if tersebut akan melakukan ini ya. Nah, di dalam if tersebut ada if lagi. Nah, ini untuk pengecekan tanggalnya ya, karena kan tanggal itu terbatas ya, sesuai dengan bulannya masing-masing ya, dan juga bulannya masing-masing juga terbatas ya. Jadi kita tidak boleh melebihi atau tidak boleh kekurangan. Nah,
di sini tanggal lebih besar dari 0 dan kurang dari sampai dengan 31. Nah, artinya itu apa? Tanggal lebih besar dari 0 artinya tanggal tidak boleh 0 ataupun ke bawahnya atau negatif ya. Jadi tidak boleh 0 atau ke bawahnya -1, -2, -10, -30. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi seperti itu dan tanggal kurang dari sampai dengan 31. Tanggal ini boleh 31 tapi tidak boleh lebih dari 31. Ya karena ada sama dengannya ya. Jadi 31-nya ikut ya. Kalau gini maka 31-nya nggak ikut. Ini sampai 30 ya. Kalau beginiin tetap ikut ya. Saya dulu barangkali lupa nanti. Nah, jadi ini apa? Ini adalah rentan tanggalnya ya. Rentannya yaitu dari 1 sampai 31. 31. Itu rentan tanggalnya ya. Rentan tanggalnya adalah 1 sampai 31. Jadi emang bulan Januari kan sampai 31, maksimal sampai 31 dan tidak boleh kurang dari 0 karena semua tanggal itu mulai dari tanggal 1. Ya. Maka apa yang dilakukan ketika ini semua dipenuhi ya, bulannya benar, tanggalnya benar, maka apa yang akan dilakukan? Maka yang dilakukan adalah print tanggal tersebut sama dengan -2 TGL, tanggalnya tadi, karena kan udah benar, rentannya sudah ada di dalam sini. Kemudian Januari, karena bulannya sama dengan 1. Bulan 1 adalah bulan Januari. Dan kita akan ngeprint tahunnya. Ya, tahunnya menurut saya tidak perlu validasi karena bisa saja kan tahun 3000 itu kan masih bisa gitu. Tahun 500 juga masih bisa gitu. Tahun 100 juga masih bisa. Jadi tidak usah ada validasi karena tahun tersebut kan bisa panjang dan bisa juga kurang kayak sebelum Masehi gitu kan masih bisa gitu. Kemudian ketika tanggal tadi itu tidak terpenuhi, rentannya itu 1 sampai 300 ya 31 ya. Ketika rentannya itu tidak terpenuhi atau misal tanggalnya itu adalah tanggal 50 gitu atau tanggalnya adalah tanggal -13. Nah, apa yang akan dilakukan? Maka yang akan dilakukan dalam if ini ya, if semuanya juga sih, if semuanya, maka yang dilakukan adalah print tanggal yang Anda masukkan salah. Nah, ini sebagai peringatan kepada user bahwa mereka salah ketik nih, ya. Mereka salah ketik atau emang mereka tidak tahu bahwa tanggal itu nggak ada di kalender, ya. Nah, seperti itu. Ya, kita masuk ke alif yang kedua, yaitu bulan 2. Bulan sama dengan 2, maaf. BLN sama dengan 2. Nah, bulan 2 yaitu bulan Februari itu adalah bulan yang spesial ya karena bulan yang spesial sendiri karena tanggalnya itu maksimum sampai tanggal 28 sehingga kita ubah yang tadinya 31 jadi 28 ya. Sama seperti yang tadi tanggal tersebut sama dengan TGL sama yang berbeda adalah ini bagian ini semua if-nya itu berbeda yaitu di sini Februari karena bulan 2 else yang ini ya, ketika rentannya salah. Ketika tanggalnya itu tidak di rentan segini, maka tanggal yang Anda masukkan salah, sama seperti yang tadi. Kita lanjut ke yang lain ya, bulan 3 ya maksimalnya 31 yaitu bulan Maret ya. Bulan 4 maksimalnya 30, April bulan 5 maksimalnya 31 yaitu bulan Mei, bulan 6 maksimalnya 30 yaitu bulan Juni, bulan 7 maksimalnya 31 yaitu bulan Juli, bulan 8 maksimalnya 31, uh, bulannya bulan Agustus, bulan 9 maksimalnya 30, bulan September, kemudian bulan 10 maksimalnya 31 yaitu Oktober, 11 sampai 30 November, bulan 12 sampai 31 Desember. Nah, di sini kan if elifnya kondisinya itu ada 12, tapi ada satu kondisi lagi ya, kondisi ke-13 yaitu kondisi ketika semua kondisi tidak terpenuhi, maka ada
satu kondisi yaitu else, ya. Else di sini itu untuk bulannya, ya. Karena bulan yang ada di kalender kita, ya, yang di kalender bumi atau ya di kalender bumi itu 1 sampai 12, ya, nggak melebihi dan nggak kekurangan. Ya. Jadi ketika ringnya di atas atau di bawah itu, misal bulan -1 atau bulan ke 30, bulan ke 100 gitu, maka akan mengeprint peringatan bulan yang Anda masukkan salah. Ya. Sama seperti tanggal tadi kan rentannya berbeda-beda, ya. Maka karena itu per bulan saya masukkan satu per satu, ya. Jadi kayak, oh, bulan 11 nih sampainya 30, maka saya kasih if sampainya 30. Bulan 12 nih sampainya 31. Oh, makanya saya kasih sampai 31. Begitu pula dengan hmm, begitu pula dengan bulannya, ya. Bulannya tadi tanggal kita sudah cek, bulannya kita cek, ya. Nggak boleh ada bulan yang melebihi 12 dan kekurangan yang kurang dari 1, ya. Nggak boleh 0, nggak boleh 13 atau seterusnya gitu. Nah, ini ada print kosong lagi. Ini adalah eh, jeda, ya. Tadi spasi enter. Kemudian pilihan sama dengan str input konversi tanggal yes or no. Ini adalah inputan yang sama seperti yang di atas, ya. Ini gunanya apa? Gunanya untuk loop, ya, supaya looping. Jadi kita assign ini ketika yes, maka akan ke atas lagi, ke while lagi, dan semua ini akan dijalankan kembali. Ketika kita akan no, maka loop akan selesai, ya, akan keluar dari loop dan akan end program. Nah, di sini ada if underscore underscore name sama dengan kutip 1 underscore name underscore underscore titik 2 main. Ini, ya, uh, uh, komponen penting dalam DevBen, ya, supaya itu bisa dijalankan ke debugger, ya. Kita mulai saja, mungkin jalankan saja. Kita mulai dari yang atas-atas gini, nanti saya jelaskan satu persatu, ya. Kita mulaikan biar nggak bingung. Kita jalankan. Nah, ini konversi tanggal. Nah, ini kan ada tulisannya, ya, kita kelihatan tulisannya. Tapi kalau ini nggak ada, ini string ini sampai tanda kutip ini tidak ada, maka yang terjadi adalah ini nggak ada, cuman ada kotakan ini doang, ya. Jadi kan user bingung gitu, kalau nggak ada gini kita suruh ngisi apa gitu. Ini dan urutannya juga bingung karena kita kan tadi punya 4 nih, 4 inputan nih, input ini. Nah, urutannya itu yang mana? Ya, bisa saja nanti user ngisi ngisi tanggalnya dulu, bulannya dulu, tahunnya dulu, atau gimana dulu, ya. Makanya kita kasih string ini. Nah, kita mungkin tulis saja langsung ya, ya, karena kita mau mencoba tanggalnya. Nah, tanggal ini misal kita coba tanggal 24, ya, bulan 10, bulan Oktober, tahun 2004. 2004. Nah, yang terjadi ketika saya ketik enter, ya, tadi kan kita masukkan tanggal ini, ya. Yang terjadi tadi adalah masukkan tanggal dalam bentuk angka, yang ini dimunculkan tadi. Kemudian ada input tanggal, kita input, bulan kita input, tahun kita input, ya. Maka yang akan dijalankan adalah ketika saya klik enter, maka if ini akan berjalan, if elif ini akan berjalan. Nah, bulan 10, ya, kita cari dulu bulan 10. Nah, ini bulan 10, ya. Ketika benar bulan 10, maka apa yang terjadi? Kita tekan saja. Nah, tanggal tersebut sama dengan 24 Oktober 2004. Kenapa bisa begitu? Karena tanggal 24-nya itu ada di rentan ini, ya. Jadi akan mengeprint ini tanggal tersebut sama dengan tanggal, yaitu 24 Oktober karena bulan 10 tahunnya 2004, ya. Kita misal mau coba nih, ya, mau coba, ya, masukkan tanggal dalam bentuk angka. Nah, kita mau coba tanggalnya salah. Nah, tanggal yang salah, misal tanggal 60. Wow, tanggal 60 Maret, ya, tanggal bulan 3 tahun 2012. Nah, kita akan coba, ya, kita ke Maret dulu deh biar nggak bingung. Maret itu 3. Nah,
kita enter, maka yang muncul akan adalah tanggal yang Anda masukkan salah. Kenapa? Karena di if ini rentannya itu cuma 1 sampai 31. Ya. Tapi kita tulis 60. 60 itu sudah di atas 30. Jadi tidak ada di rentan 1 sampai 31 ya. Jadi 31 udah di sana ini. Ya. Maaf, 60 udah ke sana gitu. Jadi nggak bakal muncul. Sehingga yang muncul adalah else-nya. Karena ini tidak terpenuhi, if ini tidak terpenuhi, maka yang muncul akan adalah else-nya. Nah, kita mau lanjut lagi deh. Ya, nah ini. Masukkan tanggal dalam bentuk angka. Kita misal tanggalnya benar nih. Tanggalnya benar, tanggal 5. Bulannya yang salah. Ya. Bulan 45 misal. Ya. Nggak tahu bulan keberapa tuh. Nama bulannya apa ya? Ya, Maret tadi aja lah. Bulan 3 adalah Maret. Itu bulan 45 apa? Nggak tahu nih. 20, 23. Ya, 2023. Yaitu pada saat video ini dibuat. Maka apa yang terjadi? Ya, kita mungkin cari dulu ya. Oh, kondisinya nggak ada nih ya, sampainya bulan 12 doang. Maka yang apa yang akan terjadi? Bulan yang Anda masukkan salah. Kenapa? Karena tidak ada kondisi yang kita masukkan ya. Karena ini adalah kalender bumi ya. Jadi yang masuk adalah else-nya. Print bulan yang Anda masukkan salah. Bulan yang Anda masukkan salah ya. Nah, kita mungkin udah selesai nih, udah selesai bermain-main dengan program ini. Maka yang kita akan lakukan adalah kita tekan N, maka program akan berhenti. Ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.